Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara, doa Bapa kami adalah doa Kristen, umat Kristiani. Doa ini asli diajarkan oleh sendiri kepada para rasul, yang memuat dua hal, yaitu permohonan kepada Allah tentang Allah dan permohonan kepada Allah tentang manusia. Bagian pertama adalah memohon kepada Allah untuk atau demi kemuliaan Allah, agar kerajaannya juga hadir, serta kehendak dan keputusannya yang terjadi di muka bumi seperti dalam surga. Dan yang kedua, permohonan untuk manusia, yaitu permohonan rezeki setiap hari, permohonan pengampunan dosa, permohonan agar Allah tidak mengizinkan kita dimasukkan dalam pencobaan, serta pembebasan dari semua hal-hal kejahatan. Saudara, sesungguhnya doa ini bisa dipergunakan dalam segala hal, dalam situasi kondisi apapun, dan doa ini sungguh-sungguh mujarab. Karena doa ini diajarkan oleh Yesus ketika kita sakit, doa ini juga ampuh. Ketika kita mencari sesuatu yang kita inginkan, doa ini juga ampuh. Yang jelas harus kita sadari bahwa seluruh seluk-beluk kehidupan kita yakini agar sesungguhnya melalui kita terjadilah kehendak Tuhan, dan melalui kita hadirlah kerajaan Tuhan, dan melalui kita nama Tuhan juga dimuliakan. Kenapa Yesus begitu singkatnya merumuskan doa kepada Allah? Yesus jelas tidak menginginkan doa itu bertele-tele. Yesus juga mengharapkan doa itu bukan untuk dipuji orang atau untuk dilihat orang. Sehingga Yesus mengatakan, masuklah ke kamar dan mintalah kepada Bapa. Saudara, ini perlu amat diperhatikan. Kalau kita telusuri kehidupan Yesus itu kebanyakan berdoa di tempat sepi, kira-kira jam 11 malam. Dia itu berdoa pada malam hari, di suatu saat yang hening. Disitulah pikiran kita terpusat kepada Allah, sehingga apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang kita niatkan, dan apa yang kita pikirkan dan kita niatkan itu juga yang kita ucapkan melalui doa, dan sesungguhnya itu harus seirama dengan hidup kita. Inilah doa yang amat mujarab tersebut. Saudara, jika kita dalami, doa itu sebenarnya adalah napas kehidupan. Memang kita harus menyiapkan waktu tertentu untuk berdoa, tapi sesungguhnya seluruh alur hidup itu adalah merupakan proses berdoa. Lewat hidupan pekerjaan, kita harus senantiasa berdoa. Dalam salib, dalam kegembiraan, kita harus berdoa dan menyatu dengan Allah. Situasi apapun, apakah penderitaan, kesuksesan,
di sana kita senantiasa harus kita alami bersama Tuhan. Dengan kata lain, hidupmu adalah doamu, hidupmu adalah ibadahmu. Demikian saudara, sekilas tentang doa. Semoga ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan umat Kristen. Untuk menghadapi segala persoalan hidup, mari kita berdoa bersama Tuhan. Terutama berdoa Bapa kami. Yakinilah bahwa dalam doa Bapa kami, bukan hanya kita yang berdoa kepada Allah, tetapi berdoa kepada Allah bersama Yesus melalui sabda kata-kata Yesus. Amin.